Salam kerahiman. Hari ini pertemuan tentang Bunda Maria ya, berperan dalam kehidupan Suster Faustina yang ke-22. Berdoa kepada Bunda Maria. Kita lihat di nomor 79. Oh Maria, bundaku dan ratuku. Itu ungkapan kata-kata doa yang dipanjatkan oleh Suster Faustina kepada Bunda Maria. Aku mempersembahkan kepadamu jiwa dan raga, hidup dan matiku, dan semua yang akan terjadi sesudah kematianku. Bunda Maria menerima persembahan yang dipersembahkan oleh Suster Faustina. Apa yang dipersembahkan? Hidupnya, hidup mati ya, jiwa dan raga, dan juga semua yang akan terjadi sesudah kematianku. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan semuanya. Sungguh-sungguh berserah pada Bunda Maria. Oh bundaku, naungi jiwaku dengan mantel sucimu. Mohon bagiku rahmat kesucian jiwa, hati, dan raga. Jadi dalam hal ini, Suster Faustina berkata-kata kepada Bunda Maria, mohon bantuan dari Bunda Maria untuk mohon kepada Tuhan supaya Suster Faustina diberi rahmat kesucian. Kesucian jiwa, hati, dan raga. Semakin banyak yang berdoa untuk kita, untuk mohon rahmat dari Tuhan, pasti akan semakin baik ya. Sehingga ada doa syafaat, ada doa bersama-sama, ada doa serempak, ada doa masalah. Itu dengan harapan kita berdoa agar apa yang kita harapkan, kita doakan membumbung sampai kepada Tuhan. Dengan kekuatanmu, lindungilah aku terhadap semua musuh. Ini juga dikatakan oleh Suster Faustina kepada Bunda Maria. Bunda, dengan kekuatanmu, lindungi aku. Karena Bunda Maria itu punya kuasa, punya rahmat yang luar biasa. Dia sebagai ibunya Tuhan. Dia sebagai Ratu Surgawi. Dia sebagai ibu kita semua. Ibunya Yesus. Ibu yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Jadi seorang ibu ini punya kuasa yang luar biasa. Sehingga dikatakan dengan kekuatanmu lindungi aku. Kita tahu peristiwa di Kana ya. Dengan kepedulian Bunda Maria, dia peka, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dari yang mengadakan pesta tersebut, maka Bunda Maria bertindak. Di sini Suster Faustina, dengan kekuatanmu Bunda, lindungi aku. Dari mana? Dari semua musuh, khususnya mereka yang menyembunyikan kejahatan di balik topeng keutamaan. Kalau saya juga ya, kalau ketemu sama orang yang blak-blakan, dia nggak suka bilang nggak suka, dia marah dia bilang marah, saya tahu. Tapi kalau orang itu pakai topeng, apalagi di sini dikatakan pakai topeng keutamaan, kita nggak bisa tahu kadang-kadang. Dia nggak suka, bilangnya suka. Dia nggak setuju, bilangnya setuju. Itu yang menurut saya menyusahkan ya. Tapi di sini Suster Faustina katakan, lindungi aku khususnya dari mereka yang menyembunyikan kejahatan di balik topeng keutamaan. Oh bundaku, bagiku engkau adalah suatu cermin. Ini juga semacam suatu niat dari Suster Faustina. Dengan dia melihat Bunda Maria, seharusnya saya pun bisa meneladan Bunda Maria. Sehingga dikatakan, engkau bagiku adalah suatu cermin. 315. Suster Faustina katakan lagi, ya Maria Bunda Allah, jiwamu tenggelam dalam samudera kepahitan. Pandanglah aku anakmu, ajarlah aku menderita, serta tetap menunjukkan cinta di saat menderita. Suster Faustina tahu apa yang menjadi penderitaannya Bunda Maria. Dan di situ Suster Faustina katakan, pandanglah aku anakmu, dan ajarlah aku juga untuk bisa menderita seperti engkau. Tapi dalam penderitaan itu, ajar aku juga untuk tetap bisa menunjukkan cinta di saat menderita.
Kalau kita lagi sukacita, kita lagi bergembira, sangat mudah untuk mengungkapkan rasa kasih kita, rasa cinta kita ya. Tapi kalau kita sedang menderita, boro-boro pikirin orang lain, sendiri aja udah susah, nggak bisa mikir lagi yang lain. Tapi di sini Suster Faustina minta kepada Bunda Maria untuk mengajar dia. Jadi walaupun dia menderita, dia tetap mau bisa menunjukkan cinta. Kuatkanlah jiwaku, jangan sampai dipatahkan oleh penderitaan. Ini pun bisa menjadi doa kita semua kepada Bunda Maria. Bunda, kuatkan aku. Jangan sampai aku putus asa. Jangan sampai aku patah semangat. Jangan sampai aku gagal. Gara-gara aku menghadapi penderitaan. Bunda Rahmat, ajarlah aku hidup bersatu dengan Allah. 844. Ini juga percakapan Bunda Maria dengan Suster Faustina ya. Di situ Suster Faustina katakan, "Oh, perawan murni. Hari ini engkau menempuh perjalanan jauh. Demikian juga aku." Jadi pada waktu itu Suster Faustina sedang dalam perjalanan. Dijemput ya dari rumah sakit untuk kembali ke kongregasi. Di luar kota ya, jadi suatu perjalanan jauh. Dan waktu dia dalam perjalanan, dia melihat suatu tempat, dia ingat apa yang dialami oleh Bunda Maria juga dalam menempuh perjalanan jauh tersebut. Waktu itu Suster Faustina membayangkan Bethlehem. Langsung ingat Bunda Maria harus ikut sama Yosef. Karena waktu itu ada aturan cacah jiwa, harus kembali ke kota kelahiran, ke desa kelahirannya. Apa boleh buat? Waktunya terjadi pada waktu Maria ini sedang hamil, bahkan sedang hamil besar. Dia harus ikut aturan pemerintahnya, dia harus berjalan jauh pergi ke kota kelahiran dari Yosef untuk lakukan cacah jiwa. Sampai sana nggak ada hotel, nggak ada penginapan karena semua warga yang dari luar kota datang ke tempat itu. Otomatis dia nggak kebagian kamar di penginapan. Akhirnya dia harus melahirkan di kandang. Gambaran ini kembali diingat oleh Suster Faustina waktu dia melakukan perjalanan juga dari rumah sakit mau pulang ke kongregasinya. Dan dikatakan di situ, aku merasa perjalanan ini memiliki suatu makna. Oh perawan yang cemerlang, murni laksana kristal, yang sepenuhnya tenggelam dalam Allah. Aku mempersembahkan kehidupan batinku. Aturlah segala sesuatu supaya kehidupan rohaniku dapat menyenangkan putramu. Itu yang dimohon oleh Suster Faustina kepada Bunda Maria. Dia ingin diubah, dia ingin ditolong oleh Bunda Maria. Dengan kekuatan Bunda Maria, dia bisa belajar dari Bunda Maria dan bahkan dia berserah pada Bunda Maria. Bunda, aturlah aku supaya kehidupan rohaniku dapat menyenangkan putramu, Yesus Kristus. Jadi tujuan dari Suster Faustina adalah dia ingin supaya bisa dalam kehidupan batinnya, dalam kehidupan rohaninya, dia bisa menyenangkan Yesus. Dan itu bukan karena usaha dia sendiri. Dia justru mohon kepada Bunda Maria untuk menolong, membantu, mengatur agar dia bisa melakukan hal tersebut. Oh Bunda, betapa berkobar keinginanku agar engkau memberikan diriku pada bayi Yesus. Itu harapan dari Suster Faustina pada waktu masa Natal ya. Dia ingin supaya dia diberikan kepada bayi Yesus oleh Bunda Maria. 1469. Hari ini aku pergi mengaku dosa. Lewat imam, Yesus meneguhkan aku. Ini yang juga harus kita ingat ya. Jadi pergi mengaku dosa bukan kita lagi mau disidang. Dosanya apa dibacain semuanya terus ketok palu 3 kali dihukum. Hukum ini, hukum ini, hukum ini. Bukan ya.
Terima sakramen tobat. Pengakuan pertama dalam melakukan sakramen tobat adalah bahwa saya tahu Allah Maha Rahim. Sebesar apapun dosa saya tahu Tuhan akan ampuni saya. Ini iman kita yang pertama. Kita datang memang menerima sakramen tobat untuk menunjukkan bahwa memang kita tidak berdaya, kita jatuh, kita lalai, kita lemah, dan kita butuh kekuatan. Oleh sebab itu kita datang pada Tuhan, menyerahkan semua kelemahan kita, dan sekaligus Tuhan akan memberikan kekuatan-kekuatan rahmat-rahmat baru, supaya makin hari hidup kita akan menjadi makin lebih baik. Setelah selesai menerima sakramen tobat, Suster Faustina katakan, "Oh bundaku gereja Allah, engkau sungguh seorang ibu sejati yang memahami anak-anaknya." Jadi setelah mengaku dosa, dia langsung berhubungan lagi dengan ibunya, dengan bundanya. Lapor ya, seolah-olah lapor, "Bunda, saya sudah menerima sakramen tobat dan saya tahu engkau seorang ibu yang sejati yang memahami keadaan anak-anaknya." Kalau kita lihat di 1306, itu bicara khusus tentang kerendahan hati. "Oh perawan yang paling murni, tapi yang paling rendah hati, tolonglah aku mencapai kerendahan hati yang mendalam." Kerendahan hati itu ada grade-nya ya. Kalau kita baca di diary ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Bahkan di situ dikatakan waktu itu Suster Faustina baru di tingkat 2. "Kini aku mengerti mengapa jumlah orang saleh tidak banyak, karena begitu sedikitnya jiwa yang rendah hati." Ini menjadi satu pengetahuan buat kita semua ya, bahwa yang rendah hati itu sedikit. Kita mau rendah hati, tapi begitu sampai tersinggung titik tertentu, wah, egonya keluar lagi, sayanya keluar lagi, maka kerendahan hati itu ternyata menurut Suster Faustina enggak banyak. Jadi dia bilang, nggak heran jumlah orang yang saleh nggak banyak karena sedikit orang yang rendah hati. 874. Kita juga bicara tentang kemurnian. "Maria perawan yang tak bernoda, bawalah aku ke bawah perlindunganmu yang istimewa, dan jagalah kemurnian jiwa, hati, dan tubuhku. Engkau model dan bintang pemandu hidupku." Itu juga yang menjadi harapannya Suster Faustina. Bergantung, berserah, belajar dari Bunda Maria sebagai model. Model dari kerendahan hati dan juga dari kemurnian. "Bawalah aku di bawah perlindunganmu yang istimewa supaya menjaga kemurnianku." Jadi sama juga, nggak bisa hanya usaha sendiri. Kita perlu mengandalkan Tuhan, dan kita boleh berdoa kepada Bunda Maria untuk Bunda Maria menolong kita, melindungi kita, memelihara, menjaga supaya kita selalu ada dalam kemurnian, baik dalam hati, dalam jiwa, maupun dalam tubuhku. Nah, kalau bicara tentang penderitaan, ada di 915. "Oh Maria, hari ini suatu pedang mengerikan menembus jiwamu. Selain Allah, tidak ada yang tahu penderitaanmu." Kita semua tahu ya, ada 7 pedang yang menembus hatinya Bunda Maria. Seperti yang kita tahu, ada 7 duka Bunda Maria, dan nggak ada yang bisa tahu kecuali Allah yang tahu penderitaan Bunda Maria. Pernah ya ada seorang ibu sharing sama saya. Dia punya anak laki, anaknya umur 20-an, mengalami suatu kecelakaan yang hebat, sampai anaknya itu ya luka menjadi koma, nggak sadar, dengan badannya yang hancur ya. Dan dokter itu juga katakan bahwa anak ini nggak mungkin bisa selamat. Sekarang pun dia napas dibantu dengan alat napas.
Dan seandainya hidup pun anak ini akan menjadi orang yang lumpuh, ya sangat lumpuh ya, seperti tanaman aja gitu, lumpuh, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa gitu ya. Nah, jadi dokternya meminta kerelaan daripada si ibu untuk bisa melepaskan anaknya pergi. Karena menurut dokter memang tidak ada harapan, dia napas pun udah dengan alat ya, mesin. Nah, di situ dia sharing, dia kasih tahu ke saya bahwa di situ saya baru bisa merasakan betapa menderitanya Bunda Maria. Melihat Yesus, anaknya yang gak berdosa, gak bersalah, disiksa, dihajar, diludahi, ditikam, dicambuk, ditendang, didorong dengan luka parah, kepalanya dimahkotai duri. Dia di situ baru bisa merasakan, waduh, luar biasa kesedihan Bunda Maria melihat anaknya seperti itu. Setelah dia juga mengalami hal yang sama, harus kehilangan anaknya yang masih muda, yang energik, yang masa depannya masih sangat terbuka lebar, yang baik, yang banyak teman nih, yang disayang sama Tuhan, tapi dia harus bisa melepaskan itu. Jadi begitu sedih, begitu susahnya. Dan melalui pengalaman itu dia katakan, saya bisa jauh lebih mengerti apa yang menjadi penderitaan Bunda Maria. Nah, di sini Suster Faustina katakan, itu baru bayangan seorang ibu ya, tapi penderitaan yang betul-betul dialami oleh Bunda Maria hanya Tuhan yang tahu. Seperti apa penderitaannya? Jiwamu tidak hancur, jiwamu berani, sebab ia bersama Yesus. Bunda yang manis, satukan jiwaku dengan Yesus. Sebab hanya dengan demikian aku mampu bertahan dalam cobaan dan kesusahan. Kalau kita semua tanggung sendiri, pasti kita sudah putus asa, sudah berhenti di tengah jalan. Dengan segala macam tantangan hidup, perjuangan hidup, kegagalan, dan permasalahan yang kita hadapi, Suster Faustina katakan, satukan jiwaku dengan Yesus. Sebab hanya dengan demikian aku mampu bertahan. Aku masih punya pegangan. Yesus, Engkau andalanku. Yesus, Engkau penyelamatku. Yesus, Engkau penghiburku. Yesus, Engkau kekuatanku. Yesus, aku hanya mengandalkan Engkau. Selama aku masih punya Engkau, aku masih kuat. Aku masih bisa bertahan dalam cobaan dan kesusahan. Dan hanya dalam kesatuan dengan Yesus, kurban kecilku akan menyenangkan Allah. Jadi apapun yang dialami oleh Suster Faustina dipersembahkan sebagai kurban. Dan dia katakan, kurban kecilku ini kalau disatukan dengan Yesus maka akan menyenangkan Allah. Bunda yang sangat manis, teruslah mengajar aku tentang kehidupan batin. Semoga pedang penderitaan tidak pernah menghancurkan aku. Bunda Maria mengalami 7 dukanya, duka cita Maria, dan Faustina pun mengalami hal-hal yang sama. Dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Tapi dia tetap berharap supaya pedang penderitaan tidak pernah bisa menghancurkan aku. Oh perawan yang murni, curahkanlah keberanian dalam hatiku dan jagalah aku. Kita berdoa, kita mohon pada Bunda Maria. Sebagai ibu yang diberikan oleh Yesus kepada kita boleh aja minta pada Bunda Maria. Seperti sikap kita juga kepada ibu kita masing-masing ya. Bu atau Mama, doain saya. Saya mau ujian. Saya mau melakukan langkah yang besar. Saya punya rencana ini. Saya sedang sakit. Berdoa, minta kepada ibu kita, kepada mama, kepada ibu, kepada mami untuk doain saya anakmu. Dalam hal ini kita juga bisa minta kepada Bunda Maria. Curahkanlah keberanian ke dalam hatiku. Kita minta keberanian. Karena kalau kita lihat kehidupan dari Bunda Maria, dia juga seorang gadis yang berani.
aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Padahal dia secara pikiran, secara manusia dia bisa membayangkan, apa ya jadinya? Saya masih muda, saya tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba saya hamil. Padahal hukumnya di sana adalah dirajam sampai mati. Bagaimana orang memandang saya tiba-tiba hamil? Saya kan pasti malu. Apakah orang nanti menuduh saya berbuat yang tidak senonoh, dan seterusnya. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi dia katakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu suatu contoh keberanian yang besar. Berani mengambil tindakan, berani mengambil sesuatu, dan menanggung segala konsekuensinya. Oleh sebab itu, kita juga bisa terus belajar dari Bunda Maria. Enggak banyak ngomong, dengan sikapnya yang lemah lembut, dengan sikapnya yang peduli, tapi kalau kita pelajari kehidupannya, apa yang dialaminya, apa yang dilakukannya, menunjukkan satu keberanian yang luar biasa. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.